Shalom saudaraku. Kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk membela hidup kekal kita. Artinya fokus dari keselamatan adalah untuk kita masuk ke dalam hidup kekal kita, yaitu bagaimana kita terhindar dari api kekal, dan kita harus sungguh-sungguh memperhatikan hal ini. Itu fokus dari keselamatan, saudaraku. Suasana sukacita, suasana euforia di dalam ibadah, itu kiranya tidak mengaburkan, tidak membutakan mata kita terhadap maksud kedatangan Tuhan Yesus. Ia membela hidup kekal kita, saudaraku. Itulah sebabnya menjadi satu persoalan penting yang harus benar-benar kita persoalkan, bahwa perjalanan hidup ini ada akhirnya. Perjalanan hidup ini ada endingnya. Dan satu hal yang kita minta kepada Bapa adalah supaya kita berkenan kepada Dia. Amin, saudaraku. Jadi suatu hari nanti ketika kita meninggal dunia, maka kita benar-benar diterima di kerajaan surga. Maka kita masing-masing harus serius yuk mempersiapkan diri untuk layak masuk ke dalam rumah Bapa. Kita harus serius mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam kerajaan kekal Tuhan, agar tidak sia-sia apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam misi penyelamatan untuk dirimu dan diriku. Kedatangannya di bumi dan penderitaannya sampai pada kematian di kayu salib tidak sia-sia kalau kita meresponi keselamatan itu dengan tepat, saudaraku. Maka suatu saat nanti, dengan bala tentara yang lebih besar, Dia akan datang kembali sebagai Raja. Dan firman Tuhan mengatakan, "Dan mereka yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah kemari, bunuh di depan mataku." Orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Raja pasti ditolak, saudaraku. Itu firman Tuhan yang berkata. Kalau saat ini kita mengakui Yesus sebagai Juru Selamat, kita merayakan kelahirannya, tetapi jangan hanya memberi Dia tempat atau ruang di dalam hidup kita sebagai bayi kecil yang lahir di kandang domba. Itu cerita yang marak kan di dalam kekristenan. Seakan-akan Yesus tetap bayi kecil. Tapi kita rubah, saudaraku. Biarlah Yesus itu menjadi majikan. Yesus itu menjadi Tuhan kita, menjadi Kristus, seorang yang menguasai hidup kita sebagai seorang raja di dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Sebab firman Tuhan sendiri yang berkata, Dia harus bertambah-tambah dan kita berkurang-kurang. Sampai kita memiliki pengakuan seperti pengakuan Paulus di dalam Galatia 2 ayat 20 yang berkata begini, "Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku." Artinya, biar Tuhan makin berkuasa mengubah cara berpikir hidupku, gaya hidupku, dan mengubah manusia batiniahku. Itu, saudaraku. Amin. Amin ya, saudaraku ya. Jadi seperti juga yang dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Dia berkata begini, "Meskipun manusia lahiriah kita semakin merosot." Artinya makin tua, saudaraku. Tahun demi tahun perjalanan hidup, fisik kita akan merosot, saudaraku. Tapi pastikan manusia batiniah kita diperbarui setiap saat. Diperbarui kemana? Tentu harus ke arah Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Kita harus sepakat dulu loh. Kita harus terus jelas bahwa Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat kepada Bapa tanpa melalui aku." Artinya, kalau wajah batin kita tidak terus diperbarui seperti Tuhan Yesus, Dia tidak berkuasa atas hidup kita,
maka kita tidak bisa melihat kebenaran. Kita tidak bisa memahami kebenaran. Dan ketika kita mengalami kebenaran, memahami kebenaran itu yang kita dapat atas penguasaan Yesus dalam diri kita, maka kita hidup. Baik di bumi ini kita benar-benar hidup untuk Tuhan. Sampai di kekalan kita bisa hidup, benar-benar hidup bersama dengan Dia di dalam kerajaan Allah. Tapi kuncinya, Dia harus bertahta, berkuasa sebagai Raja dalam hidupmu dan hidupku. Maka kita harus sampai di dalam satu kesimpulan, wajah kita harus wajah Kristus. Amin, saudaraku. Kalau sekarang kita jujur, kita bercermin, wajah siapa yang terpampang di dalam batin kita? Anda jawab sendiri dalam hati. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita menyelidiki hati kita dan kita membawanya kepada Tuhan dan berkata, selidiki aku Tuhan. Lihat hidupku Bapakku. Setiap hari saudaraku. Dan itu harusnya menjadi rutinitas kita datang kepada Bapa dan berkata, selidiki aku Tuhan. Bapa, beri aku mengerti keadaanku di matamu. Alih-alih masih ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapanmu. Masihkah ada dosa yang terselubung yang aku mungkin terlewat? Koreksi diriku. Masihkah ada percintaan dunia? Masihkah ada keakuanku masih belum mati? Banyak orang Kristen belum mati keakuan dirinya, saudaraku. Pride-nya tinggi sekali. Aduh, sekarang saya sedih lihat begitu. Saya sering bawa doa orang-orang yang begitu. Pride-nya tinggi sekali. Aduh, saudaraku, di situ kita harus terus bercermin, adakah aku membawa wajah Yesus atau tidak? Maka Roh Kudus tidak mungkin tidak memberitahu kita. Amin gak, saudaraku? Dia akan memberitahu, Roh Kudus akan memberitahu hal-hal apa yang harus kita tanggalkan, harus kita tinggalkan, supaya kita bisa mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Itu dalam tuntunan Roh Kudus juga. Kita belajar kebenaran firman. Wah, luar biasa saudaraku. Maka seperti di dalam Efesus 4 ayat 23 yang berkata, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita harus mengalami transformasi, saudaraku, supaya kita berangsur wajah diri kita berubah menjadi wajah Tuhan Yesus, serupa dengan Yesus. Betul gak? Dulu kalau kita masih wajah dunia, orang gak menghormati kita sedikit, wah, terbangkit-bangkit amarah kita, saudaraku. Betul, kita bisa marah semarah-marahnya, sejadi-jadinya. Tersinggung kita. Kadang saya lihat-lihat begitu, kok bisa ya masih ya? Kok bisa ya masih ya? Sedih, saudaraku. Kalau masih begitu, wajah Kristus belum tampil, saudaraku. Tuhan Yesus tidak menunjukkan, kok berani denganku? Kan gak begitu, saudaraku, ketika Tuhan Yesus di bumi ini diperlakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Enggak loh, dia malah meratapi jiwa-jiwa itu dan berkata, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu wajah Yesus. Bagaimana dengan wajah kita hari ini? Kita pasti masih loh, banyak yang masih, wah kok gitu? Kita gak terima. Saudaraku, ya maka kalau hidup kita masih melakukan apa yang sama dengan anak-anak dunia, hidup kita mesti meleset, saudaraku. Berbau busuk di hadapan Tuhan. Kita harus percaya Tuhan itu ada dan hidup, maka jangan sembarangan hidup.
Apalagi Anda-Anda yang sudah dengar kebenaran-kebenaran murni begini tiap hari. Ya, apalagi jemaat Rehobot Semarang ya. Tiap minggu hari Kamis masih ada pendalaman Alkitab, doa malam. Anda dengar kebenaran-kebenaran murni yang membawa Anda semakin berwajah Kristus seharusnya. Tapi kok gak berubah? Wah, itu bahaya saudaraku. Ya, maka kita harus benar-benar berjuang. Kita yang tahu berubah apa enggak, kita yang tahu saudaraku. Kita harus periksa diri. Kita harus bisa berubah. Makanya kita harus menetapkan hati kita untuk mencintai Tuhan more and more, lebih dan lebih. Dalam Injil Matius, Tuhan Yesus berkata, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Garis bawah ini saudaraku. Artinya, kita mau beribadah seperti apapun, kita meratap di hadapan Tuhan, kita menangis, kita menyanyi, kita teriak apapun. Tapi setelah itu, kalau tidak ada action nyata, konkret, perubahan hidup, dan kau tidak berjuang mematikan wajah batin dirimu dan menghidupkan wajah batinmu serupa dengan Kristus, maka engkau tidak akan dikenali oleh Tuhan. Camkan ini saudaraku. Hiduplah benar. Kita punya kesempatan untuk hidup benar atau tidak benar. Itu pilihan di tangan kita saudaraku. Kita bisa memilih untuk sembarangan hidup. Kita sembarangan bicara bisa. Komporin orang. Ada masalah. Wah, orang ini langsung malah jadi kompor. Atau Anda menjadi pembawa damai. Menabur kasih. Beda saudaraku. Tapi itu pilihan orang. Pilihan orang. Tapi kalau orang yang sudah berwajah Kristus, dia akan menjadi pembawa damai. Ya, itu yang membedakan. Belum lagi banyak hal saudaraku. Cara dia pegang uang, cara dia melayani di proyek Tuhan, itu kelihatan semua kok saudaraku. Orang yang menghidupkan wajah Kristus itu beda saudaraku. Itu gak bisa ditutup-tutupi. Kualitinya beda. Beda sekali. Beda dan terlihat itu. Kualiti seseorang itu akan terlihat, teruji oleh waktu juga. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nanti suatu hari yang masuk di surga itu wajahnya harus wajah Kristus. Aminkan ini. Artinya begini, orang-orang yang punya lifestyle, gaya hidup, cara berpikir, cara berperasaan seperti Yesus baru diizinkan masuk kerajaan surga. Maka hari ini stop yuk hidup salah. Amin. Udah yuk jangan jahat. Gak boleh mikir yang negatif lagi. Gak boleh bocor-bocor mulut lagi. Pikiran, perasaan, kehendak ditawan untuk kepentingan Tuhan. Amin gak saudaraku? Maka kita kejar yuk ketinggalan kita. Kita gak mau ketinggalan jauh. Kita mau kejar, kita mau taat sampai akhir. Kita mau taat sampai akhir. Kita mau benar-benar bawa wajah Yesus itu setiap saat kita taat. Semua kita orang berdosa, tetapi kita bisa berubah saudaraku. Setiap hari ada waktu untuk kita berdoa, untuk kita merenung di hadapan Tuhan. Tinggalkan dosa. Tinggalkan kejahatanmu. Hiduplah kudus. Lakukan kehendak Bapa. Itu artinya engkau sedang memperjuangkan mengenakan wajah Tuhan Yesus. Dagingmu meronta, lawan saja. Karena itu satu-satunya cara untuk engkau bisa mengenakan wajah Yesus. Karena ketaatan kita setiap saat akan mengubah wajah hidup kita saudaraku. Tidak cukup satu kali, tetapi terus menerus sepanjang hidup kita berjuang. Maka jangan berhenti punya hubungan yang intim dengan Tuhan dalam doa dan saat teduhmu.
Jangan berhenti ke gereja. Jangan berhenti mendengarkan renungan-renungan yang membangun seperti ini, saudaraku. Karena itu adalah proses yang harus berkembang terus sampai kita menjadi orang-orang yang punya wajah Tuhan. Lakukan tanpa batas. Taatlah setiap saat. Kau akan menuai apa yang kau lakukan hari ini. Rajut senyuman Tuhan dalam hidup kita. Selamat pagi saudaraku. Tuhan memberkati hidupmu hari ini. God bless you.